Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Andini Mahendra dari kelas PTIK 2G dengan NIM 2522245. Oh ya, pasti di sini teman-teman bertanyakan, apa sih tujuan saya di sini dan apa sih maksud video ini? Oke, langsung saja saya beritahu kepada teman-teman. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada semester 2, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Radiatul Husni, SPD MPDT pada mata kuliah Organisasi, Arsitektur, dan Komputer. Adapun tugas yang diberikan oleh beliau ini yaitu mengenai materi yang telah dijelaskan 6 bulan belakangan, yang mana saya menjelaskan yaitu tentang cache memory. Oh ya, apakah teman-teman tahu apa itu cache memory? Jika belum tahu, teman-teman, saya akan menjelaskannya dalam video ini. Mari kita lihat penjelasannya. Let's go! Nah, dapat teman-teman lihat pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi cache memory, fungsi cache memory, jenis cache memory, dan cara kerja cache memory. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa cache memory berada di tengah-tengah antara CPU dan memori utama atau RAM. Yang pertama, kita akan membahas definisi cache memory. Cache memory adalah memori yang digunakan sistem komputer untuk meningkatkan kecepatan akses data memori utama. Cache memory adalah ruang penyimpanan di hardware, software, atau browser yang menyimpan data yang bersifat sementara. Dan cache memory juga bisa disebut dengan salinan memori utama. Selanjutnya, fungsi cache memory. Apa saja ya fungsi cache memory? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, fungsi dari cache memory yang pertama yaitu menyimpan sementara instruksi dan data yang sering digunakan untuk pemrosesan yang lebih cepat untuk CPU komputer. Kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk menemukan dan memproses data yang tersimpan di dalamnya. Yang ketiga, bertindak sebagai buffer atau perantara antara RAM dan CPU. Yang keempat, meringankan beban kerja prosesor komputer. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan mempercepat kinerja sistem komputer. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui cara kerja dari cache memory, kita harus lebih dahulu mengetahui level-level dari cache memory. Seperti teman-teman lihat pada gambar di samping, level-level cache memory ada 4. Yang pertama, cache level 1, cache level 2, cache level 3, dan cache level 4. Cache level 1 dan level 2 berada di dalam CPU, serta memiliki ukuran yang kecil, yaitu hanya beberapa KB saja. Sedangkan cache level 3 dan 4 berada di luar CPU, serta memiliki ukuran yang agak besar, yaitu sekitar beberapa MB. Cache level 1 dan 2 memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada cache level 3 dan 4. Baiklah teman-teman, ini adalah bagian terpenting, yaitu cara kerja cache memory. Simak videonya yang akan saya jelaskan. Ketika CPU mencari data, maka prosesnya yang terjadi yang pertama yaitu CPU akan terlebih dahulu mencari data di dalam cache level 1. Apabila tidak ditemukan, maka CPU akan mencari data di level 2 atau cache 2. Yang ketiga, apabila tidak ditemukan, CPU akan mencari data di cache level 3. Apabila tidak ditemukan juga, CPU akan mencari data di cache level 4. Apabila tidak ditemukan di cache level 4, baru CPU akan mengambil data di RAM. Kalau ternyata data tersebut juga tidak ada di RAM, maka CPU akan mengambil data di hard disk. Setelah itu, CPU akan memasukkan data tersebut ke dalam cache memory. Sehingga pada saat CPU mencari data tersebut, CPU tinggal mengambil dari cache. Ingat ya teman-teman, cache memiliki kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Apabila CPU harus memasukkan data ke dalam cache, namun ternyata di cache memory sudah penuh, maka terpaksa harus ada data yang dihapus di dalam cache memory. Nah, itulah mengapa cache diperlukan ya teman-teman. Seperti pada definisi cache yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa cache berfungsi sebagai pengambilan data atau transfer data dan bisa dilakukan lebih cepat lagi, bahkan sangat cepat. Jadi, pada saat CPU ingin mengambil data dari RAM, CPU akan mencarinya terlebih dahulu di dalam cache. Cache ini terletak di antara RAM dan CPU. Cache juga sering disebut dengan static RAM.
Sedangkan RAM yang dikenal biasanya sering disebut dengan dynamic RAM. Jika teman-teman masih bingung sama static RAM dan dynamic RAM, di sana saya paparkan gambar perbedaannya. Static RAM yaitu jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh CPU. Sedangkan dynamic RAM jenis RAM yang melewati proses penyegaran CPU. Dynamic RAM yaitu di sebelah kiri atas, sedangkan static RAM sebelah kanan bawah. Namun, agar mudah kita sebut saja cache dan RAM. Itulah dia materi penjelasan tentang cache memory. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching my video and don't forget to like, comment, and see you in the next video. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.